penghargaan yang lucu dan penghargaan yang sangat menggelikan. Mereka dikatakan pahlawan nasional revolusi akhlak. Akhlak apa yang mau kita tiru dari kelompok gerombolan ex-FPI ini? Mereka menenteng senjata, padahal seperti yang kita ketahui di Republik ini, masyarakat awam tidak seenaknya menenteng senjata api. Karena semua itu diatur dalam undang-undang. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Di video kali ini saya mau mengkanter terkait dengan berita yang beredar bahwa adanya sekelompok orang yang memberikan gelar kepada 6 laskar ex-FPI sebagai pahlawan nasional revolusi akhlak. Terus ada lagi yang menyamakan soal penyerangan polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek itu dengan kebiadaban PKI terhadap para jenderal. Menurut saya, statement seperti itu mau menyamakan pahlawan revolusi kita, 7 jenderal itu, dengan para pengkhianat. Para pengkhianat itu adalah 6 laskar ex-FPI. Seperti yang kita sudah ketahui bersama dan masih teringat di dalam benak kita, peristiwa yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020, lokasinya di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Sekiranya jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Anggota kepolisian yang pada waktu itu lagi melaksanakan tugasnya menguntit beberapa kendaraan yang di dalamnya ada tersangka yang bernama HRS dan pengawalnya. HRS ini dikuntit karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung serta kebohongan swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam proses penguntitan itu, para laskar ini mengetahui bahwa ada kendaraan yang membuntuti rombongan mereka. Mereka lalu menamakan kendaraan yang menguntiti mereka itu adalah orang yang tak dikenal. Mereka menyamakan itu adalah preman. Karena mereka belum tahu bahwa yang menguntit mereka itu adalah anggota kepolisian. Karena mereka merasa bahwa ada yang menguntit dan terancam, mereka pun melakukan penembakan terhadap kendaraan yang menguntit mereka itu. Ternyata di dalam adalah anggota kepolisian. Polisi pun mengatakan bahwa kami polisi. Tapi mereka tidak gubris, mereka melakukan penembakan. Tapi karena mereka ini masih asing dalam penggunaan senjata api, belum mahir dan tidak tahu menembak, tembakan mereka itu meleset. Justru karena merasa nyawa terancam, para anggota polisi tersebut akhirnya mengambil tindakan yang tegas dan terukur, melakukan dor terhadap 6 laskar ex-FPI itu. Cerita pun berlanjut. Peristiwa yang terjadi malam itu pun mulai digoreng-goreng oleh sekelompok massa, sekelompok orang. Mereka secara tidak mendasar dan tidak memiliki bukti yang valid mengatakan bahwa 6 laskar ex-FPI itu dibawa ke suatu tempat dan dibantai di sana. Seperti yang pernah terjadi kepada 7 pahlawan revolusi kita di tahun 1965. Narasi yang berkembang pun membuat masyarakat jadi kebingungan. Sebenarnya mana sih berita yang benar, yang akurat, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Dari versi FPI, sudah jelas mereka pasti akan membela 6 laskar ex-FPI itu, termasuk juga Komnas HAM. Pada waktu itu Komnas HAM sepertinya lebih berat ke kelompok ex-FPI tersebut. Dan pada waktu itu, institusi Polri benar-benar terpojok. Banyak masyarakat yang menilai tindakan sekelompok polisi itu benar-benar telah melakukan pelanggaran HAM. Tapi ternyata setelah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, juga melakukan rekonstruksi, didapat pula informasi bahwa 6 laskar ex-FPI itu
yang lebih dahulu menyerang anggota kepolisian itu. Karena anggota kepolisian itu merasa nyawanya terancam, keselamatannya terancam, maka anggota kepolisian tersebut mengambil tindakan yang tegas dan terukur dengan cara mendor 6 laskar ex-FPI tersebut. Sebagai warga yang baik, setelah saya mengumpulkan berbagai sumber berita, membaca dari berbagai referensi, saya percaya kepada pihak kepolisian bahwasanya polisi pasti benar-benar bekerja dengan maksimal dan profesional dalam menuntaskan kasus penembakan di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 tersebut. Makanya, kalau sampai ada yang menyamakan kematian 6 laskar ex-FPI itu, lalu mereka menyamakan atau mengaitkan dengan 7 pahlawan revolusi kita yang mati ditembak dan dianiaya oleh sekelompok komunis itu, jelas-jelas sangat absurd, sangat tidak layak, dan sangat tidak pantas. Ini ibaratnya menyamakan 7 pahlawan revolusi itu dengan para 6 laskar ex-FPI yang adalah kelompok pengkhianat negara itu. Mereka, para 6 laskar ex-FPI ini, sudah dinobatkan sebagai pahlawan revolusi akhlak. Ini adalah sebuah penghargaan yang sangat tidak masuk akal, penghargaan yang lucu, dan penghargaan yang sangat menggelikan. Mereka dikatakan pahlawan nasional revolusi akhlak. Akhlak apa yang mau kita tiru dari kelompok gerombolan ex-FPI ini? Mereka menenteng senjata, padahal seperti yang kita ketahui di Republik ini, masyarakat awam tidak seenaknya menenteng senjata api. Karena semua itu diatur dalam undang-undang. Akhlak apa itu ketika mereka membawa senjata? Begitu juga dengan pimpinan mereka yang bernama HRS. Tidak pernah menunjukkan akhlaknya yang baik di hadapan masyarakat Indonesia. Bahkan ormasnya pun yang sekarang sudah dibrandel oleh pemerintah itu adalah ormas yang benar-benar tidak menjunjung nilai Pancasila dan toleransi. Ormas mereka ini kerap melakukan sweeping seenak udelnya mereka, merusak kios-kios dan warung warga saat saudara-saudara muslim kita menjalankan puasa. Di saat perayaan Maulid Nabi Muhammad pun, pemimpin mereka itu berbicara mengeluarkan kata-kata kotor dan fitnah terhadap seorang perempuan yang bernama Nikita Mirzani. Tentu saya tidak bisa meniru apa yang disampaikan, karena menurut saya itu kata yang sangat tidak pantas untuk saya sampaikan di video kali ini. Imam besar mereka itu juga kerap menghina agama lain, terkhususnya agama Kristen. Nah, akhlak-akhlak seperti itu apa yang mau kita tiru? Sehingga sangat lucu dan menggelikan sekali kalau mereka 6 laskar ex-FPI ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional revolusi akhlak. Padahal tidak ada satupun akhlak baik mereka yang patut untuk kita tiru dan contohi. Sehingga sangat terlalu sadis dan biadab kalau kelompok ini menyamakan kematian 6 laskar ex-FPI itu dengan 7 pahlawan revolusi kita. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal dan pertengahan video, kalau mereka menyamakan kematian 6 laskar ex-FPI ini dengan kematian pahlawan revolusi kita, itu sama saja mereka menyamakan pahlawan revolusi kita dengan sekelompok penjahat tersebut. Sehingga pada akhir video ini saya mau meluruskan kesesatan dan pola pikir kita, bahwa kita harus tetap percaya kepada pihak kepolisian, karena polisi pasti bekerja dengan baik dan dengan maksimal serta dengan profesionalitasnya. Jelas bahwa polisi melaksanakan tugas itu berdasarkan perintah undang-undang, sedangkan 6 laskar ex-FPI itu melakukan perbuatan mereka, tindakan mereka yang hendak menyerang anggota kepolisian itu adalah tindakan kriminal. Bersyukur mereka sudah meninggal. Kalau mereka masih hidup, tentu mereka itu semua sudah masuk ke dalam penjara. Oke, saya rasa demikian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Dan nantikan video-video saya selanjutnya.